Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Oktariana SSTMKes yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Kejadian Hiperemesis Gravidarum di RSUD Palembang Bari tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pini Oktaria dengan nomor NIM P0712422539. Saya dari RPL Sarjana Terapan Lokus Palembang. Latar belakang. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada ibu hamil terjadi pada usia kehamilan 4-12 minggu. Umumnya menghilang sebelum 20 minggu. Hal ini memerlukan intervensi khusus karena mengganggu pekerjaan sehari-hari dan bisa menyebabkan kondisi buruk atau dehidrasi. Dampak pentingnya masalah HIG adalah salah satu faktor lain penyebab tingginya angka kematian ibu atau AKI di Indonesia. AKI di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sampai 4.129 per 100.000 kelahiran hidup. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran kejadian hiperemesis gravidarum di RSUD Palembang Bari tahun 2025? Tujuannya ada dua ya. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum mengetahui gambaran karakteristik ibu terhadap kejadian hiperemesis gravidarum di RSUD Palembang Bari tahun 2025. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya untuk mengidentifikasi distribusi frekuensi kejadian HIG berdasarkan 1. Usia ibu, 2. Paritas, 3. Jarak kehamilan, 4. Pendidikan, 5. Pekerjaan. Manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti yang akan datang mengenai pasien hiperemesis gravidarum. Manfaat bagi ibu hamil, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu tentang gambaran kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil dan dapat mengantisipasi terjadinya hiperemesis gravidarum. Manfaat bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan Kebidanan. Tinjauan pustaka. Konsep hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan lebih dari 5 kali per hari pada ibu hamil yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, etiologi atau penyebab belum diketahui pasti, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, hormonal. Peningkatan hormon HCG, progesteron, dan estrogen. Yang kedua, psikologis, kecemasan, stres, dan ketakutan menjadi seorang ibu. Yang ketiga, faktor predisposisi lainnya yang terdiri dari usia, paritas, pekerjaan, pendidikan, dan jarak kehamilan. Tingkat gejala hiperemesis gravidarum terbagi menjadi 3. Yang pertama, grade 1, ringan. Mual muntah terus-menerus, lemah, tidak nafsu makan, nyeri epigastrium, berat badan menurun. Yang kedua, yaitu grade 2, sedang. Mual muntah hebat, apatis, dehidrasi, lidah kering, turgor kulit jelek, nadi cepat, suhu naik. Yang ketiga, grade 3, yaitu berat. Kesadaran menurun, somnolen hingga koma, dehidrasi berat, suhu yang meningkat, dan dapat terjadi komplikasi pada susunan saraf pusat. Patofisiologi. Peningkatan kadar progesteron, estrogen, dan HCG dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah yang dialami ibu hamil, di mana peningkatan hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung 18 menurun dan pengosongan lambung melambat, refleks esofagus, motilitas lambung, dan penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap timbulnya mual dan muntah.
Faktor psikologis, spiritual, lingkungan, dan sosiokultural juga penyebab pendukung dari mual dan muntah. Metode penelitian. Jenis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai suatu situasi secara objektif, yaitu menggambarkan karakteristik ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Desain cross-seksional potong lintang, data variabel dikumpulkan pada satu waktu yang sama untuk mengetahui gambaran kejadian hiperemesis gravidarum berdasarkan usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan, dan pekerjaan ibu. Pada tahun 2025, berlokasi di RSUD Palembang Bari, populasi 43 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Teknik sampling yaitu dengan total sampling. Data sekunder dari rekam medis. Variabel dan analisis data. Variabel yang terdiri dari usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan, dan pekerjaan. Analisis yang diambil univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi tiap variabel. Etika penelitian. Beneficence tidak membahayakan responden. Yang kedua, autonomi, hak penuh responden. Yang ketiga, anonymity dan confidentiality, menjaga kerahasiaan data. Yang keempat, justice, keadilan untuk semua responden. Kesimpulan, hiperemesis gravidarum dipengaruhi oleh berbagai faktor demograf dan psikologis. Penelitian ini diharapkan memberikan dasar untuk pencegahan dan perawatan hiperemesis gravidarum lebih baik di RSUD Palembang Bari. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Kepada Dr. Oktariana SSD MK, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.